Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang DFD dari sistem yang saya rancang, yang dimana sistem tersebut saya rancang untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya yang bertemakan wabah pandemi COVID-19 ya teman-teman, yang dimana sistem tersebut dibuat yang dimana tuh mempunyai manfaat untuk wabah yang kita alami sekarang ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui apa itu DFD. Jadi DFD adalah proses atau pemodelan data kita, bagaimana data tersebut tuh di input, lalu diolah dan dikeluarkan dari entitas dan untuk entitas ya teman-teman. Jadi seperti pemodelan atau visualisasi. Oke, mari kita mulai. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini adalah data flow diagram konteksnya atau DFD konteks, DFD level 0. Dapat teman-teman lihat di sini ada entitas user. Jadi di sini user dapat menginputkan nomor HP, lalu data user atau data pribadinya, contoh nama, alamat, umur, dan kecamatan, provinsi, kabupaten, yang dimana menentukan rumah sakit pilihan, rumah sakit terdekat dari si user ini, serta gejala dari si user. Jadi si user ini merupakan pasien di sistem yang saya buat ini. Jadi sistem yang saya buat yang dimana sebagai jembatan atau penyalur antara si user sama rumah sakit. Saya beri nama PH Bridge. Jadi P-nya pasien, H-nya hospital, dan bridge jembatan. Jadi sebagai jembatan ya teman-teman. Jadi masuk ke sistem dan akan diolah dari sistem. Jadi gejala di sini akan mempunyai poin masing-masing. Jadi poin tersebut akan dikalkulasi oleh sistem apakah mempunyai kemiripan dengan penyakit COVID-19 dan hasilnya akan dikeluarkan dan dibalikan ke entitas user si pasien, dan akan juga dikeluarkan ke rumah sakit, diberi notifikasi ke rumah sakit. Si data user juga akan diberi ke rumah sakit sehingga rumah sakit dapat menindaklanjuti ya teman-teman. Rumah sakit dapat mengetahui indikator dari si user ini apakah si user sedang sakit atau tidak. Dan si rumah sakit juga dapat mengecek data dari sistem kita, dan data juga akan dilaporkan kepada admin, dan data dari rumah sakit juga akan dilaporkan kepada admin rumah sakit yang dipilih oleh si user ini. Karena sistem ini sebenarnya bukan sistem dari si rumah sakit ini. Sistem ini dibuat sebagai jembatan. Jadi sistem ini adalah pihak luar ya teman-teman sebenarnya. Cuman sistem ini menjadi penyalur antara si user yang sebagai pasien ini dan rumah sakit ini. Sehingga laporan harus pergi ke admin, harus menuju ke admin. Oke, untuk lebih detailnya, mari kita pergi ke DFD level 1-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, dari si user input data ya teman-teman, nomor HP, data user akan disimpan ke database di data store user. Dan dari data store user akan diolah ke proses kalkulasi, dipecah ya teman-teman. Ini level 1 adalah sistem tadi yang konteks awalnya kita pecah prosesnya. Jadi proses kalkulasi di sini. Jadi data diolah dan didapatkan hasil dari kalkulasi tersebut akan diberikan ke user, dan hasil tersebut akan dioper ke kerjasama rumah sakit yang merupakan rumah sakit pilihan dari user nih. Dari user rumah sakit terdekat ke proses ini, yang dimana akan masuk ke data store rumah sakit dan dinotifikasi ke entitas rumah sakit. Dan dari proses ini juga si rumah sakit sama kalkulasi gejalanya juga akan dilaporkan ke admin, dan data user juga akan dilaporkan ke admin. Seperti yang tadi, cuman lebih detail karena sistemnya kita pecah satu-satu teman-teman prosesnya. Si data user juga itu ya teman-teman di-outputkan atau diberikan kepada si rumah sakit. Oke, di sini sebenarnya sistem ini masih bisa dipecah dari data user ini. Jadi data user juga sebenarnya dapat mengupdate data. Jadi bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat data flow diagram level 2-nya. Ya, seperti ini teman-teman.
data flow diagram level 2-nya si data user 1.1.1. Nih. Jadi satu nomor HP dari user dapat menginput atau mengisi data. Jadi ini adalah pertama kali si user menggunakan sistem ini, maka akan disimpan di database data store ini user. Dan ini apabila si user mengupdate datanya, update data user, sehingga data lamanya sudah hilang menggunakan satu nomor HP yang sama, dan juga akan simpan di database user. Data lamanya hilang ya teman-teman, yang dimana data tersebut akan diolah seperti yang tadi ya, proses kalkulasi. Hasilnya juga akan diberikan kepada user. Ini cuma lebih kompleksnya atau lebih detailnya dari si data user yang tadi. Ini pecahan prosesnya teman-teman. Alurnya tetap sama seperti yang level 1 yang tadi, cuman ini si data user tadi di level 2 dipecah karena si user dapat mengupdate data. Oke, saya rasa seperti ini saja penjelasan saya mengenai sistem yang saya rancang dalam bentuk pemodelan TFD. Jadi sistem ini dirancang tujuannya agar karena sekarang kita melakukan social sama physical distancing, yang dimana kita tidak dapat berinteraksi sama orang dengan jarak dekat. Jadi pada saat kita merasa sakit dan kita ingin pergi ke rumah sakit, pasti kita akan pergi ke rumah sakit langsung, dan kita akan berinteraksi langsung sama pihak rumah sakit yang akan memperluas penyebaran penyakit yang sekarang kita alami ini. Dan sistem ini juga bertujuan agar dari pihak rumah sakit lebih berhati-hati atau lebih mempunyai persiapan pada saat dari pihak user yang mempunyai gejala atau indikator yang berat dari proses kalkulasi yang tadi. Jadi dari rumah sakit akan mengkonfirmasi atau menghubungi si user apakah benar dia mengalami seperti yang dia isi tadi. Jika benar, maka dari pihak rumah sakit dapat langsung menindaklanjuti dan pergi ke tempat user ya teman-teman. Lebih siap. Jadi persiapan dan penyebaran semakin akan mengurangi penyebaran. Oke, saya rasa seperti ini saja penjelasan saya. Saya harap ini akan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.